Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi di channel Kamus Tutorial. Pada video kali ini kita akan update video terbaru mengenai tutorial Canva, yaitu tutorial Canva 2024. Ya, mungkin bagi teman-teman yang baru kenal Canva itu bingung gimana caranya, nanti kita bahas di sini, dan nanti akan ada beberapa bagian video karena kita akan bahas secara detail ya. Nah, di sini kita buat aja kelas ya, kelas Canva 2024 ya. Nah, jadi nanti ada banyak materi yang kita bahas, dan mungkin bagi teman-teman yang sudah menggunakan Canva lama gitu ya, mungkin ada hal-hal yang baru yang nanti bisa teman-teman pelajari. Oke, tidak usah lama-lama. Bagaimana penjelasannya? Kita simak video ini sampai habis. Bagian 1. Oke, yang pertama kita mulai dulu, yaitu kenapa memilih Canva. Tentunya di sini teman-teman kenapa kok pilih Canva gitu, padahal kan ada yang lain seperti CorelDRAW, Photoshop, Adobe Illustrator, dan lain-lain ya. Saya pun juga pengguna desain yang lain seperti Photoshop, Corel lah. Tapi saya memutuskan untuk beralih ke Canva. Di antaranya ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu tampilannya mudah dimengerti ya teman-teman. Nah, kalau misalkan ya saya bandingkan dengan desain grafis yang lain seperti Corel atau Photoshop, itu tampilannya ya lumayan rumit juga karena dibanding Canva itu sederhana ya. Canva itu sederhana dan mudah dimengerti dibandingkan yang lainnya ya. Mudah banget ya. Jadi bagi pemula itu enggak bakal bingung karena tampilannya sederhana ya. Kan seperti ini. Tampilannya itu sederhana, cukup ada layar lalu ngeditnya di sini, ada slide-nya gitu aja ya. Enggak rumit seperti tool-tool, enggak ada ya. Banyak mudah dimengerti lah bagi pemula. Oke, yang kedua itu menyediakan banyak template, elemen, dan font ya. Nah, di sini kalau misalkan di yang lain gitu ya, misalkan di Corel, Photoshop itu benar ada template gitu ya, ada template, tapi itu kita untuk mendapat template-nya itu di luar. Jadi kita perlu download, upload. Nah, itu akan menyusahkan kita kalau misalkan file-filenya terlalu banyak ya. Tapi kalau di Canva ini template-nya itu sudah ada di sini, tinggal kita ketik aja apa yang kita cari, maka langsung bisa jadi, tidak perlu menyimpan lagi ya. Jadi mudah banget dan banyak template-nya. Selain itu elemen dan font-nya itu juga ini ada banyak, terutama font. Bagi teman-teman yang misalkan tidak punya font atau mungkin fontnya standar, ingin menggunakan font-font yang bagus di Canva ini bisa jadi pilihannya. Karena apa? Nah, di sini di Canva itu menyediakan font-font yang itu gratis, dalam artian itu bisa dipakai ya untuk komersil. Sementara kalau misalkan kita download font di luar gitu lalu kita pakai di desain kita, kadang-kadang kita kena hak cipta dan itu kita bisa didenda. Tapi kalau di sini itu gratis ya. Kalian bisa cari-cari font aja yang di sini saya rasa lengkap dan banyak, itu bisa kalian pakai. Dan nanti kalau ada masalah, maksudnya ada yang klaim, nah itu di sini lisensinya komersil ya. Selain itu font, ada juga elemen. Nah, elemen di sini ada banyak juga, foto, lalu misalkan di sini misalkan panah gitu ya, panah grafis. Nah, di sini ada banyak sekali elemen. Beda dengan yang lain itu kita perlu download lagi, upload dan lain-lain. Misalkan panah, foto. Nah, ini ada gambar PNG, tinggal kita klik aja maka sudah masuk. Kita tidak perlu susah-susah lagi download gitu ya, download gambar panah PNG itu sudah tidak perlu ya. Di Canva ini sudah disediakan. Oke. Lalu selanjutnya ya, yang mudah ini gratis ya. Yang kenapa milih Canva ya, salah satunya adalah gratis. Jadi Canva ini gratis ya, walaupun
gratisnya nanti ada beberapa ketentuan ya, pro gratis atau gratis yang terbatas ya. Itu nanti ada penjelasannya nanti di bagian jenis akun Canva. Oke. Selanjutnya kenapa milih Canva? Ini dapat diakses via smartphone ya. Nah, kenapa kok di smartphone? Jadi misalkan kita desain itu ketika kita nyantai itu bisa ya. Misalkan kita lagi sedang santai, rebahan gitu, sambil desain menggunakan Canva di smartphone bisa ya. Ya, dan teman-teman juga perlu tahu Canva sendiri ada beberapa jenis ya. Yang pertama Canva APK ya, ini yang di HP. Lalu Canva website ya. Website ini biasanya dibuka di Google Chrome seperti ini. Sama Canva software. Nah, software. Kalau software ini Canva yang diinstal ya. Diinstal di laptop kita. Nah, bagian sini ada kok ya. Nah, tapi kalau saya pakai yang mana? Saya pakai dua ini. Kalau misalkan software, kalau saya sendiri saya enggak memakai. Karena apa? Nanti membuat laptop bikin berat ya. Jadi mending kita pakai website aja seperti ini. Ya. Nah, lalu nanti antara APK, website atau software itu tersinkron. Jadi kita daftar pakai satu akun. Jadi misalkan ngeditnya di laptop lalu nanti disambi di HP itu bisa ya. Jadi sangat memudahkan sekali. Nah, ini tidak perlu melakukan instalasi ya. Jadi kalau misalkan tidak ingin software ya, yang saya suka software kan bikin berat ya. Nah, ini di Google Chrome aja. Yang penting punya Google Chrome, punya Mozilla Firefox atau Opera, itu kita bisa menggunakan Canva. Nah, itu alasan kenapa memilih Canva. Oke, selanjutnya yaitu jenis akun Canva. Nah, untuk akun Canva sendiri, untuk perbedaan akun free dan pro ini tentu jelas guys. Gimana? Yaitu masalah di desainnya ya, template-nya itu dapat kalian lihat ya. Ini ada template yang ada mahkota ataupun template yang ada gambar ini ya, edu, itu bedanya free dan pro. Jadi yang free itu template-nya terbatas ya. Lalu pro itu lebih banyak. Nah, kalau tingkatannya itu enaknya bisa dibilang ada ini ya, free, pro, edu gitu. Free, edu, pro yang paling tinggi karena yang berbayar. Kalau yang edu itu gratis. Oke, selain itu ya, selain di template itu ada elemen yang pro itu lebih banyak, free itu terbatas ya. Itu dari segi elemen. Lalu kalau dari segi tag ya, jenis font ya, font yang pro dengan font yang free itu juga ada bedanya. Tentu free lebih sedikit. Dapatkan lihat di sini yang ada mahkota ini untuk yang pro dan edu ya. Nah, jadi kalau kita pakai edu sama pro nanti banyak sekali ya manfaatnya. Oke, selain itu ada juga dari segi ini, dari segi fitur ya. Nah, ketika fitur editing foto ya, kita klik itu terbatas ya guys kalau kita pakai free. Tapi kalau misalkan pakai pro atau edu itu lebih banyak. Nah, di sini dapatkan lihat ya, ini foto ada ini ya, fitur penghapus latar belakang, penghapus ajaib, perluas ajaib, tangkap teks sama tangkap ajaib itu untuk fitur pro semua. Ini karena saya pakai itu sebenarnya itu ada 6 fitur di sini ya. 6 fitur karena yang lengkap itu di pro yang berbayar. Saya pakai yang edu yang gratis ya guys. Jadi 3 tingkatan itu kelihatan ya perbedaannya. Oke. Selain itu ada juga yang mencolok lagi, lebih banyak lagi itu ada di aplikasi. Jadi kalau misalkan di yang aplikasi itu banyak fitur yang ini terbuat khusus untuk pro, misalkan media ya. Buka. Nah, di media ini ada 2 ya, ada 2.
media text to image sama video. Nah, dapatkannya di sini, maaf, fitur untuk membuat video menggunakan AI tidak tersedia di negara atau tipe akun Anda ya. Jadi ini keterbatasan juga ya. Nah, ini kalau misalkan pakai Pro ini lengkap ya. Nah, itu untuk perbedaan akunnya. Nah, lalu gimana untuk cara mendapatkannya? Kalau free tentu jelas ya, ketika kita daftar maka itu langsung jadi akun free. Oke, untuk Pro sendiri ya sebenarnya itu ada 3, saya bagi ada 3 ya, biar kalian ini ya tidak bingung ya. Yang pertama yaitu adalah Pro Edu ya. Pro Edu itu pro untuk edukasi ya. Nah, ini untuk guru sama untuk siswa. Guru pun ini untuk guru tingkat TK, SD, SMP, SMA ya. Kuliah tidak dapat. Siswa pun juga sama. Kalau misalkan gurunya itu sudah punya akun Canva Pro, itu siswa itu bisa mendapatkan akses Canva Pro dengan diundang oleh guru ya. Itu. Nah, kalau cara mendapatkannya itu mudah ya. Nah, kalian menuju ke ini, ketika daftar kadang-kadang ada pilihan mau pro gitu ya, pendidikan ya, guru, infan, dan siswa yang integratif ya. Jadi kita tinggal, misalkan guru, kita tinggal verifikasi aja, yaitu mengupload SK kita ya, SK ataupun intinya menandakan bahwasanya kalian itu guru, seorang guru, maka nanti akan dapat fitur akun pro guru ya, Edu Pro ya. Kalau siswa juga sama, kalau siswa lebih mudah, asalkan guru ya, guru misalkan guru kalian sudah punya akun Canva Pro, kalian tinggal diundang aja. Kalian diundang, Pak atau Bu, saya mau jadi di kelas akun Canva gitu, diundang, kalian sudah menikmati akun Canva Pro. Contohnya di sini, saya di sini karena saya bukan guru, saya minta tolong pada teman ya gitu untuk mengundang menjadi siswa di kelasnya. Contohnya seperti ini ya. Nah, itu bisa ya. Kalau misalkan kalian ingin gitu ya enggak apa-apa ya, karena mungkin sudah besar, enggak punya guru, gurunya sudah lupa gitu ya, atau gurunya enggak menggunakan Canva, kalian cari aja teman kalian yang guru, nanti minta bantuan untuk diundang di kelasnya, di kelas Canva. Yang penting punya akun belajar ID. Atau kalau mungkin daftar sendiri ya bisa tinggal mengupload berkas ke Canva, yaitu berupa SK mengajar ataupun yang lain yang menandakan bahwasanya kita itu guru. Oke, itu ya untuk guru dan siswa. Lalu untuk pro yang di sini ada 2 ya guys. Ada 2, pro personal atau pro tim ya. Nah, kalau misalkan pro personal itu kita diminta untuk ini pakai harga ya. Oke, kalau kita lihat paket harganya, kalau pro personal itu yaitu sebesar 769.000 ya. Ini lengkap dengan fitur AI. Tadi yang text to video itu mungkin jadi ada ya. Oke, atau mungkin ada juga pro yang tim ya, itu pro personal, jadi kita bayar sendiri gitu ya. Tapi kalau yang pro tim itu biasanya kadang-kadang ada orang yang menawarkan gitu ya, ayo kita patungan ya, beli Canva Pro Tim seperti ini, Canva untuk tim ya. Jadi misalkan ini dapatkan lihat harga asli ya, harga asli itu sekitar 1.900.000 untuk 5 orang pertama. Jadi misalkan kalau dibagi untuk 5 ya irit sekali ya, kurang lebih 400-an ribu lah, 400.000 selama di tahun pertama. Dibanding ini kan hampir 2 kali lipat ya. Tapi kadang-kadang di sini disalahgunakan ya, hati-hati juga teman-teman yang mungkin daftar akun Canva di toko orang atau di tempat lain, itu kadang-kadang resikonya itu orangnya ini tidak tanggung jawab. Jadi tahun pertama itu daftar, lalu kalau di banned atau misalkan belangan itu biasanya ditinggal ya, jadi beresiko. Mending kalian personal atau aja yang Edu Pro ya.
Oke, atau bisa juga untuk lembaga pro non profit ya. Pro non profit itu yang di sini ya. Mana ada kok di sini. Ini pelajar. Nah ini ya. Nah di sini kan ada gratis ini tadi, pro tadi yang saya jelaskan tadi, pro personal, ini pro yang tim, lalu ini pendidikan kalau karya siswa guru, ada yang terakhir yaitu Canva Pro gratis untuk semua organisasi nirlaba yang tercatat. Silahkan ajukan permohonan. Mungkin kalian yang bergabung di Palang Merah Indonesia ataupun organisasi nirlaba yang ada di negara kita itu bisa daftar di sini. Kemungkinan ya surat keterangan ya nanti syaratnya ya lumayan lah daripada kita bayar 800.000 per tahun ya, 769.000 per tahun. Mending kita pakai aja yang pro gratis, yaitu diantaranya pro untuk guru siswa atau pro non profit ya. Kalau yang pro Invitim ini Invitim ya, pro tim itu kalian hati-hati aja ya, kadang beresiko. Biasanya di tahun 2 kalau misalkan leadernya itu tidak tanggung jawab, itu biasanya ditinggal karena biaya upgrade tahun kedua itu mahal ya. Dapatnya lihat di sini kan syaratnya ini ya, ini untuk anggota pertama ya. Kadang-kadang sering kok terjadi seperti itu, jadi pakai cari aja yang aman ya. Oke, itu untuk mengenai memilih Canva sama jenis akun Canva ya. Untuk selanjutnya ya, ini sudah 16 menit, kita bahas di video selanjutnya yaitu mengenal tampilan menu di Canva. Oke, itu untuk video kali ini. Jadi walaupun belum praktek, yang penting ini pengetahuannya sudah dapat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.